Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan Rena Raihana Nabila, Rifdatul Khairahmat, dan Voleta Askevela Sulfa akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, upaya penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna hak asasi manusia. HAM adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Sifat-sifat HAM dibagi menjadi 4, yaitu pertama, hakiki, yaitu dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, universal, yaitu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yaitu tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia atau HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu kewajiban sebagai seorang anak, kewajiban sebagai seorang pelajar, kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan terakhir kewajiban sebagai warga negara. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. A. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. B. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila 5, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 4 konsep, yaitu 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir, pelanggaran HAM masa lalu dan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal, terdapat sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM. B. Faktor eksternal, yaitu terdapat penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia diadili melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya penegakan hak asasi manusia.
Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan cara proses penegakan hak asasi manusia, yaitu yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Langkah-langkah strategis. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Fungsinya adalah pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Tujuannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. B. Pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. C. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Sekian dari presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.